Beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan beberapa riset mengenai terminologi dusun yang ada di Kalimantan Tengah. Kira-kira apa makna dari terminologi dusun ini? Apakah sama konteksnya dengan dusun yang kita pahami seperti saat ini? Sebelum kita masuk ke segmen pembahasan, seperti biasanya saya mengajak kamu untuk mensubscribe channel ini dan juga meninggalkan like, juga kalau bisa komentar ya, agar saya tetap terus bersemangat untuk melakukan share seputar informasi yang ada di Das Barito, khususnya sejarah. Kemarin saya sudah memasukkan narasi di video saya yang berjudul Dayak Barito versus Dayak Kapuas yang saya buat kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. Dan di situ setiap statement yang saya berikan itu memiliki rujukan semua ya. Jadi saya membuat narasi video itu dari buku ini. Jadi bukan pendapat saya pribadi gitu ya, bukan merupakan opini, tetapi catatan buku asli dari Perang dan Perbudakan di Tanah Dayak, ditulis oleh Bapak Damianus Siok dengan rujukan primer milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi bukan opini dari Bapak Damianus Siok juga, tetapi merupakan catatan sejarah yang betul-betul dicatat oleh para misionaris dan juga para ahli etnografi yang dulunya itu berada di tanah Barito ini atau disebut dengan Kalimantan Tengah ini gitu ya. Statement yang pertama itu saya ambil dari buku Perang dan Perbudakan di Tanah Dayak di halaman 46 yang isinya demikian. Temanggung Surapati, pemimpin tanah dusun atau Barito yang ditakuti telah memobilisasi sekitar 4.000 orang untuk menyerang orang Dayak di Kapuas, Kahayan dan Katingan. Orang-orang Surapati menyerang dan menghancurkan kawasan perhuluan. Selanjutnya turun ke bagian Muara Kahayan. Mereka ingin kembali ke kawasan dusun melalui sungai Pulau Petak sehingga bisa menghancurkan Muara Kahayan dan Muara Kapuas serta Pulau Petak. Jadi narasi di sini ya, narasi pembuka yang saya sebutkan tadi adalah cerita dari Temanggung Surapati yang menghancurkan jalur Sungai Kahayan dari daerah perhuluan menuju ke paling hilir dari Sungai Kahayan. Jadi dipukul rata dari atas ya sampai ke Pulau Petak, di mana mereka akan kembali lagi ke Sungai Barito. Jadi seperti itu awal dari narasi yang saya bawakan kemarin. Kemudian masuk ke statement yang kedua, yaitu dari buku Perang dan Perbudakan di halaman selanjutnya di halaman 47. Pasukan dari Kahayan, Katingan, Kapuas bersatu melawan pasukan Surapati dari dusun. Orang Kahayan, Katingan, Kapuas merupakan sementara perseteruan akibat Kayau dan lain sebagainya, dan bersekutu melawan Asang Surapati yang lebih berbahaya. Alasan dari kenapa Dayak Kahayan, Dayak Katingan dan juga Dayak Kapuas itu bersatu melawan pasukan Temanggung Surapati yang berasal dari dusun. Kemudian kita akan masuk ke statement yang ketiga ya, yaitu dari Perang dan Perbudakan di halaman 48. Jadi narasinya seperti ini. Temanggung orang dusun itu beruntung tidak ikut pada saat itu. Jika dia ikut, barangkali dia juga terbunuh. Jadi ceritanya di sini tertulis Temanggung orang dusun itu beruntung tidak ikut pada saat itu. Saya ulangi ya. Temanggung orang dusun itu beruntung tidak ikut pada saat itu, merujuk ke Temanggung Surapati, yaitu Temanggung dari orang dusun. Temanggung orang dusun itu, paham ya? Jadi bukan Temanggung Surapati, itu orang dusun. Jadi saya ingin mengklarifikasi di sini ya. Semoga ini bisa dipahami. Temanggung orang dusun itu beruntung tidak ikut pada saat itu. Jika dia ikut, barangkali dia juga terbunuh. Jadi ceritanya mereka menghancurkan dari kawasan perhuluan sampai hilir. Temanggung Surapati di situ tidak sampai ke daerah hilir atau di daerah terusan ya. Jadi dia
terluka di tengah-tengah daerah dari Sungai Kahayan. Jadi dia tidak bisa melanjutkan perjalanan sesuai dengan misi yang ingin mereka capai. Karena di situ dia terluka akibat perangkap yang dibuat oleh Dayak Kahayan. Jadi seperti itu ceritanya. Tidak ada disebutkan bahwa Temanggung Surapati itu adalah orang dusun untuk bisa dipahami. Sekarang kita akan mendalami sedikit ya. Terminologi dusun itu apa di konteks masa lalu. Di tulisan dari Bapak Hadi Saputra di bukunya yang berjudul Amiru dan Roh Kudus halaman 11 mengatakan seperti ini ya. Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sungai Barito disebut juga Sungai Dusun. Meskipun nama Barito lebih tua karena telah disebutkan dalam keropak Jawa kuno Negara Kertagama di tahun 1365. Dan rujukan yang didapat oleh Pak Hadi Saputra Miter ini ditulis oleh Bapak Marco Mahin. Jadi dia memiliki rujukan juga untuk menulis buku ini. Kemudian di statement yang kedua dari buku Amiru dan Roh Kudus di halaman 11 ini mengatakan seperti ini. Selanjutnya, istilah dusun banyak digunakan sebagai rujukan untuk daerah Hulu Barito, terutama daerah yang didiami oleh kelompok-kelompok etnis Dayak Maanyan, Lawangan, serta Siang dan Murung, dan pada umumnya disebut dengan Dusun Timur, Dusun Hilir, Dusun Tengah, dan Dusun Hulu. Rujukan yang diambil dari Bapak Hadi Saputra ini diambil dari tulisan Engelhard, The Afdeling Dusun London, Zwider on Ooster Afdeling van Borneo dari Jurnal Kolonial Netherlands India di tahun 1901. Jadi bukan apa kata orang ya, atau apa kata orang tua. Statement ini memang murni ditulis di abad-abad yang lalu dari setiap statement yang sudah diucapkan. Jadi sebetulnya Sungai Dusun itu jauh lebih populer ya daripada Sungai Barito di medio abad 19 ke bawah. Nah, hanya saja di tahun 1365 itu sudah ada ditulis sebagai Sungai Barito. Jadi sungai besar yang kita lihat selama ini setiap hari itu disebutnya Sungai Dusun, lebih populer dengan disebutnya Sungai Dusun, bukan Sungai Barito. Dan statement yang kedua yang mendukung dari tulisan dari Bapak Hadi Saputra Miter ditulis juga di Perang dan Perbudakan di Tanah Dayak di halaman 87. Pada abad ke-19, Lansap Barito terdiri dari 3 subdistrik, yaitu Marabahan, Dusun Hilir, dan Dusun Hulu. Kawasan ini menjadi bagian dari distrik Marabahan atau Bakumpai yang berkedudukan di Muara Bahan. Dalam catatan Syawanar, distrik Bakumpai dan Dusun Hilir diawali dari Sihong ya, sampai ke Montalat. Kemudian dari Montalat sampai ke Muara Teweh itu dinamakan distrik Dusun Hulu. Dan di situ dipimpin oleh Temanggung Surapati dengan jumlah jiwa sebanyak 8.340 orang. Dan kawasan paling hulu dari Sungai Barito yang didiami oleh orang Siang pada masa Syawanar dipimpin oleh Temanggung Jaya Nagara dan berjumlah 8.500 orang. Nah, memang di situ Syawanar mengakui bahwa data dari sensusnya ini itu kurang begitu akurat karena dia tidak mencapai ke sungai-sungai kecil yang ada di kawasan Sungai Dusun yang dimaksud itu tadi. Jadi jumlah dari orang-orang Dayak pada saat itu kemungkinan jauh lebih banyak ya, karena Syawanar itu tidak menjalani sampai ke pelosok lebih dalam lagi untuk mendata jiwa yang ada di tanah dusun itu. Kemudian bukan statement ya, tapi bukti dari apakah Sungai Dusun itu bisa disebut dengan Sungai Barito. Ini bisa kita lihat dari peta di bukunya, yaitu yang berjudul Cahaya Arunika dari Dusun Timur, bagian Senarai halaman 18. Nah, di situ Sungai Barito itu ditulis seperti ini ya, Dusun et Barito. Jadi penggunaan di peta pun itu namanya adalah Sungai Dusun atau Sungai Barito. Jadi Sungai Barito itu adalah nama kedua dari sungai yang kita lihat selama ini.
dan di peta ini tepatnya di sekitar distrik Sihong ya. Kemudian yang menjadi statement penutup, saya mengambil referensinya dari ahli sejarah Kalimantan Selatan agar menyeimbangi statement yang sudah saya berikan tadi ya. Judul bukunya adalah Sejarah Kesultanan Banjar dan Budaya Banjar, karya Bapak Sahriansyah, di halaman 7 ya. Yang isinya adalah sebagai berikut. Menurut Hikayat Banjar, sejak zaman pemerintahan Kerajaan Hindu, wilayah yang termasuk Mandala Kerajaan Banjar meliputi daerah taklukan paling barat adalah negeri Sambas atau Kerajaan Sambas kuno. Sedangkan wilayah taklukan paling timur adalah negeri Karasikan, Banjar Kulan atau Buranun. Dahulu kala batas-batas negeri atau kerajaan adalah antara satu tanjung dengan tanjung lainnya. Sedangkan penduduk daerah pedalaman dianggap takluk kepada kerajaan Banjar yang ada di hilirnya. Misalnya terdapat 3 suku besar Dayak, yaitu Dayak Biaju, Dayak Dusun, dan Dayak Pari atau Otdanum, yang merupakan bagian dari rakyat kerajaan Banjar. Jadi itu ya, tidak disebutkan di situ Dayak Manyan, tetapi semua orang yang ada di Sungai Dusun adalah dusun gitu ya secara umumnya. Tidak spesifik seperti apa yang kita lihat selama ini. Jadi itu adalah pendalaman dari terminologi dusun yang kita ketahui itu ternyata berbeda dari apa yang kita duga sebelumnya ya. Akan masuk ke kesimpulan dari video saya ini ya mengenai terminologi dusun itu. Yang pertama adalah nama sungai yang kita ketahui sebagai Sungai Barito ternyata di abad-abad sebelumnya disebut sebagai Sungai Dusun. Jadi saya ulangi ya, bahwa lebih populernya itu disebut dengan Sungai Dusun, bukan Sungai Barito. Dan kesimpulan yang kedua, makna dari sebutan orang dusun jauh lebih umum dan bisa saja merujuk ke orang Manyan, tidak spesifik yang kita ketahui seperti saat ini. Misalkan ada Dusmala gitu ya, dusun Manyan Lewangan, tidak spesifik seperti yang kita ketahui sekarang ini ya. Kalau dulu orang dusun itu sudah termasuk orang Manyan gitu, dusun timur berarti orang Manyan gitu. Tapi yang mereka ketahui bahwa orang itu adalah orang dusun, jadi pukul rata semuanya ya. Sehingga jika kita menemukan sebuah skrip yang mengatakan orang dusun, bisa saja konteksnya itu sama seperti kita menyebut orang Barito gitu ya. Misalkan yang disebutkan adalah Sutono. Sutono mungkin bisa juga disebut dengan orang dusun, tetapi orang dusun ini yaitu adalah orang dusun timur. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga video yang saya share bisa dipahami dengan jelas. Semoga video tadi bisa menambah referensi kamu mengenai sejarah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di video saya berikutnya.